الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد البائس الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوارث المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف ملك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المعطي المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباكي الوارث الرشيد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب ما يقربنا إلى حبك يا الله والحمد لله رب العالمين. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berlindung kepada Allah dari godaan dan tipu daya syaitan yang direjam. Dengan menyebut nama Allah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan Sang Pencipta bagi sekalian alam. Jamaah pengajian Kitab Al-Hikam yang dirahmati oleh Allah. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kepada saya untuk menyampaikan kata-kata mutiara yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, dan Allah juga mudahkan kepada muslimin muslimah untuk memahami dan akhirnya dapat diamalkan mengiringi perjalanan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini menyambung kata mutiara yang ke-13 setelah minggu lepas mengkaji tentang uzlah. Tidak ada sesuatu yang bernilai di hati seorang hamba melainkan hatinya seorang hamba dapat mengkosongkan dirinya dari selain Allah, supaya yang paling hampir dirasakan dalam hidupnya adalah Allah. Yang paling dekat dirasakan dalam hidupnya adalah Allah. Dan semua yang dilakukan dirasakan pertolongan Allah. Semua yang diterima dirasakan sebagai kasih dan sayang Allah. Maka dikatakan oleh Ibnu Athaillah Al-Askandari, sesuatu yang sangat bernilai pada diri seseorang adalah saat hatinya dapat uzlah, dapat terasing dari makhluk untuk bersambung dengan Allah Sang Pencipta alam semesta. Hari ini menyambung yang ke-13, jalan terbukanya mata hati menuju kepada Allah. Kata mutiara dan kata hikmahnya, Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yashruqu qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi am kaifa yarhalu ilallahi wa huwa mukabbalun bi syahawatihi am kaifa yatma'u ay yadkhula hadratallahi wa huwa lam yatatahhir min janabati ghafalatihi am kaifa yarji'u ay yafhama daqa'iqal asrari wa huwa lam yatub min hafawatihi. Jika kita kira
yang akan kita kaji hari ini. 1, 2, 3, 4. Satu persatu. Kaifa yashruqu qalbun suwarul aqwali muntabi'atun fi mir'atihi. Bagaimana hati akan dapat disinari sedangkan gambar-gambar alam tercantum atau tertancap dalam kaca hatinya. Ini yang pertama. Saya sempurnakan bacaannya dulu. Yang kedua, am kaifa yarhalu ilallahi wa huwa mukabbalun bi syahawatihi, atau bagaimanakah seseorang boleh berjalan kepada Allah sedangkan ia terikat dengan syahwat-syahwatnya. Ketiga, am kaifa yatma'u ay yadkhula hadratallahi wa huwa lam yatatahhir min janabati ghafalatihi, atau bagaimana seseorang berkeinginan kuat untuk masuk ke hadapan Allah sedangkan ia masih belum suci dari janabah kelalaiannya. Yang keempat, am kaifa yarju ay yafhama daqa'iqal asrari wa huwa lam yatub min hafawatihi, atau bagaimana seseorang mengharapkan agar dapat memahami rahasia-rahasia yang halus sedangkan ia belum taubat dari dosa-dosanya. Kata mutiara pagi ini dalam bentuk pertanyaan. Dalam bentuk pertanyaan, bukan perlu jawaban secara lisan. Dalam bentuk pertanyaan perlu jawaban dengan rasa yang dirasakan di dalam diri seseorang. Sekali lagi, semoga Allah memudahkan kepada saya untuk menjelaskan satu persatunya. Yang pertama, kaifa yashruqu qalbu suwarul aqwani muntabi'atun fi mir'atihi. Bagaimana hati kita akan bersinar apabila sesuatu di dalam alam ini lekat dalam mata hati kita, dalam mata hatinya. Mengawalinya, muslimin dan muslimah, Allah ciptakan dalam diri kita sebagai manusia ada seketul darah yang namanya hati. Secara ringkas, baginda Rasul menyebutkan dalam sabdanya tentang hati, in soluhat soluhal jasadu kulluhu wa in fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahiyal qalbu. Ada seketul darah Allah Ta'ala ciptakan dalam diri manusia. Jika baik, maka membawa kebaikan kepada seluruh anggotanya. Jika tidak baik, maka membawa keburukan kepada seluruh anggotanya. Apa itu? Ala, ketahuilah, wahia al-qalbu, dia adalah hati. Muslimin dan muslimah, inilah kuasanya Allah menciptakan manusia. Di dalam penciptaan manusia ada hati yang diformat oleh Allah Ta'ala, terima kebaikan dan menolak keburukan. Diformat oleh Allah Ta'ala, sukakan kebaikan dan benci kepada keburukan. Itu Allah Ta'ala telah setkan, telah formatkan dalam diri manusia. Namun Allah Ta'ala menciptakan dunia ini sebagai ujian. Allah uji dari dalam diri kita sebelum Allah uji dengan persekitaran. Apa ujian yang Allah Ta'ala hadapkan dari dalam diri kita? Namanya nafsu.
Apa ujian Allah dari persekitaran kita? Namanya dunia. Apa ujian Allah Ta'ala dari musuh kita? Namanya syaitan dan sekutu-sekutunya. Dan ini setiap hari kita berhadapan. Jangankan setiap hari, setiap saat kita akan berhadapan dengan kerenahnya nafsu. Kita akan berhadapan dengan dunia sebagai tempat singgah kita yang bersifat sementara. Kita akan berhadapan dengan syaitan dan tipu dayanya. Itu setiap saat. Dan kepada siapapun dari anak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Di antaranya adalah kita, bukan orang lain. Ya. Pada saat persaingan terjadi dalam diri untuk menampakkan siapakah yang lebih kuat hatinya atau nafsunya, Allah menciptakan perantara untuk berpikir, yaitu akal, untuk membuat pertimbangan, untuk membuat perkiraan, untuk membuat analisa. Jika begini, akan begini. Jika begini, mungkin begini. Ini peranannya akal. Tapi karena akal itu lemah, ya, maka manusia selalu diingatkan untuk sambung, berhubung, bergantung dengan Sang Pencipta, yaitu Allah yang tidak ada Tuhan melainkan hanya Dia. Pada saat nafsu menginginkan sesuatu, maka dihadapkan dengan yang namanya syariat. Apakah diperbolehkan atau dilarang? Ini sudah sering berlaku dalam diri kita. Berulang-ulang. Keinginannya selalu distandarkan apakah dibenarkan atau dilarang. Selain daripada itu, keinginan nafsu ini juga diukur. Apakah mampu ataupun tidak. Selain itu juga keinginan nafsu juga diukur dengan kemungkinan selepasnya. Apakah membawa kepada kebaikan ataupun membawa kepada keburukan. Juga diukur pula keinginannya nafsu itu apakah membawa kepada kesenangan atau berakhir dengan kesusahan. Kesenangannya itu pula dipertimbangkan lagi. Kesenangan yang bersifat fata morgana, yakni sementara, ataupun yang berpanjangan dan berkekal. Setelah adanya pertimbangan-pertimbangan itu, maka nafsu akan dapat dikendalikan. Setelah dapat dikendalikan, dia bukan pemimpin, tapi dia dipimpin. Siapa pemimpinnya? Kita. Kita itu siapa? Ya. Kita itu adalah hamba Allah yang diberi oleh Allah yang namanya hati. Sehingga pimpinannya adalah hati. Maka benarlah yang disabdakan oleh baginda, jika pimpinannya benar, maka yang dipimpinnya akan menjadi benar. Jika seketul darah itu tadi baik, maka seluruh anggotanya akan menjadi baik. Karena seketul darah itu tadi adalah sebagai pimpinan, sebagai pemimpin dalam dirinya. Nafsu menjadi makmum, anggotanya menjadi makmum. Tapi masih ada lagi, ya, bertemu dengan
dunia, bertemu dengan keperluan-keperluan sebagai syarat hidupnya, seperti dalam keperluan manusia, lapar perlu makan, haus perlu minum, perlu pakaian, perlu tempat tinggal, perlu kendaraan, dan keperluan-keperluan lainnya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan ataupun siapkan di tempat persinggahan kita yang namanya pada saat kita menginginkan sesuatu ataupun nafsu menginginkan sesuatu yang kita inginkan itu ada di cermin hati, ya, ada pada cerminnya hati. Apa maksud cerminnya hati? Hati umpama cermin, menginginkan sesuatu yang ada di depan cermin itu ada di dalam cermin. Saya ulang, sesuatu yang di depan cermin itu ada di dalam cermin. Seperti puan-puan bercermin depan kaca. Wajah kita ada di dalam cermin itu. Jika kita pergi meninggalkan cermin, di dalam cermin itu tidak ada kita. Karena kita sudah pergi, bersih lagi cermin itu. Tapi kalau kita sudah pergi, namun masih tersimpan di dalam cermin itu, berarti ia akan memenuhkan memori yang ada di dalam cermin tersebut ataupun di dalam hati tersebut. Seperti mana muslimin dan muslimah alat scan. Ada lembaran kertas di atasnya diletakkan, ya. Kemudian setelah diambil kertas itu, ia masih menyimpan data di dalamnya. Berkali-kali dan berulang-ulang begitu. Hatinya manusia melihat sesuatu tersimpan di hatinya. Melihat lagi teringin tersimpan di hatinya, walaupun itu sudah dilalui. Hal-hal yang sedemikian itu berulang-ulang dan sering kali terjadi, boleh mengkotor. Dia tak sayang bahala tu. Tak sayang bahala tu. Kotor, cerminnya hati itu kotor. Kata-kata hikmah Imam Ibnu Athaillah ini dalam bentuk pertanyaan supaya kita muhasabah pada diri. Kaifa yashruqu qalbu suwarul aqwani muntabi'atun fi mir'atihi. Bagaimana hati dapat disinari sedangkan gambar-gambar alam tersimpan di kaca hatinya. Tentu terhalang. Artinya sinar itu sulit untuk masuk karena terhalang dengan adanya gambar-gambar alam yang tersimpan di dalam hati. Muslimin dan muslimah semoga lebih paham untuk saya sendiri dan para jemaah sekalian. Saya beri pendekatan tentang hari semalam. Siapa yang disusahkan oleh hari semalam, minta maaf, tuan-tuan, puan-puan pasti meninggalkan hari semalam. Pasti sudah meninggalkan hari Sabtu. Sekali lagi, siapapun yang disusahkan oleh hari Sabtu telah berlalu. Bermakna pada saat kita melalui hari Sabtu, seakan-akan urusan yang kita hadapi di hari Sabtu yang terasa sulit itu
seakan-akan tidak ada jalan keluarnya karena kita tidak mampu untuk menyelesaikan itu. Tapi ternyata hari Sabtu itu berlalu bersamaan dengan masalah yang berlalu. Tentang hari ini, hari yang baru, berhadapan dengan masalah yang seakan sama, sebenarnya adalah masalah yang diperbarui di hari yang baru, menyambung ataupun meneruskan kehidupan kita dari hari Senin. Jadi kesimpulannya, siapapun di antara kita yang dunia ini menjadi bebannya, ataupun yang dunia ini memenuhi hatinya, ternyata akan berlalu sebagaimana berlalunya hari Sabtu hingga hari Minggu ataupun pada hari Ahad. Siapa yang beruntung? Siapa yang dapat merasakan kebahagiaan? Tentu yang dapat merasakan kebahagiaan adalah hari Sabtunya tidak dibebani oleh dunia dan segala kerenahnya. Tapi dunia dan segala kerenahnya jadi jembatan ataupun jadi tangga, jadi penghubung, jadi penyambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hari Sabtu Tuhannya Allah, hari Ahad Tuhannya juga Allah, sampai akhir hari, yakni akhir hayat kita, Tuhan kita adalah Allah, dan itulah yang kita pertahankan, dan itulah yang kita pegangi hinggalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan yang menyertai dan mengikuti pengajian kitab Al-Hikam, insya Allah sedikit demi sedikit dunia ini bukan menjadi beban, tapi dunia ini menjadi jalan. Dunia ini menjadi jembatan ataupun tangga untuk kita berjalan kembali kepada, karena memang kita itu dilepaskan oleh Allah dalam sementara waktu singgah yang namanya dunia. Singgah untuk lihat benar-benar Allah berkuasa dengan melihat kekuasaannya. Oleh itu semoga apapun yang dilihat oleh mata tidak melupakan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, pagi ini atau hari ini sudah banyak dan sangat banyak mata kita melihat ciptaan Allah, telinga kita dengar ciptaan Allah, lidah kita rasa ciptaan Allah, yang sudah sarapan pagi sudah merasakan nikmatnya makan nasi, nikmatnya lauk, nikmatnya minuman, terangkum dalam satu nikmat, yaitu nikmat dari Allah kepada hamba yang ingat Allah. Nikmat dari Allah kepada hamba yang ingat Allah. Karena ada nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada hamba yang tidak ingat Allah, sehingga nikmatnya berhenti pada pemberian, bukan nikmat bersama yang maha memberikan. Ini yang pertama. Yang kedua, am kaifa yarhalu ilallahi wa huwa mukabbalun bi syahawatihi. Atau bagaimanakah seorang hamba itu berjalan kepadanya padahal ia diikat dengan syahwat-syahwatnya.
selalu dan sering saya ulang untuk diri saya tentang kewalian. Wali itu adalah seseorang yang dapat mengendalikan nafsunya untuk mengikuti kehendak Tuhannya. Sekali lagi, seorang hamba yang dapat mengendalikan nafsu syahwatnya untuk mengikuti Allah Ta'ala. Karena di zaman kita, dan kita ini hidup di zaman yang sudah tidak bersama dengan Nabi, tapi bersama dengan para wali. Sebagai penyambung perjuangan para Nabi. Tentu kita akan melihat adanya sifat kemanusiaan pada para wali. Sebagaimana sifat kemanusiaan pada para Nabi. Allah menjelaskan dalam Al-Quran tentang sifat kemanusiaannya para nabi. Wa yut'imuna ta'am wa yamshuna fil aswaq. Para nabi itu juga makan, juga pergi pasar. Karena itu adalah sifat kemanusiaan. Berkeluarga, juga punya anak, punya keturunan. Para wali sifat kemanusiaannya juga makan sebagaimana orang awam makan, juga minum, juga berjalan, juga pergi pasar, juga berkeluarga. Itu al-a'radul basyariyahnya seperti mana orang-orang lain. Hanya dibezakan para wali tidak pernah menentang Allah. Baik dengan lisan, dengan ucapan, maupun dengan hati dan perasaan. Selalu lapang dada dan menerima. Walaupun nafsunya meronta-ronta. Contoh untuk diri kita masing-masing. Orang itu sukanya untung. Jika rugi, dia tak suka. Sebenarnya yang tak suka itu nafsunya atau syahwatnya. Orang itu ingin sehat, tak suka sakit. Terus saya bawa tuan-tuan puan-puan, orang itu ingin muda, tak suka tua. Tapi tak dapat menolak. Jika dia melawan atau dia menolak, tentu ia menjadi resah, gelisah, susah, gundah, tidak tenang, merana. Nah, jiwanya para wali selalu terima. Sehingga dia tidak terikat dengan nafsunya dan tidak terikat dengan syahwatnya. Bebas. Sebagaimana kinayah pendekatan ulama terhadap penciptaan manusia dari sudut pandang alam semesta. Kalau seekor ular awal ia keluar dari perut induknya berupa telur, dia harus memecahkan telur itu untuk keluar menjadi seekor ular yang punya keistimewaan dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain atau dibandingkan langsung dengan ciptaan Allah yang bernama manusia. Ular keluar dari telur, telurnya pecah, keluarlah dia. Ia tak punya kaki, tapi dia boleh jalan. Hebatnya Allah menciptakan ular, bukan hebatnya ular. Lagi Allah Ta'ala keluarkan ayam ataupun burung dari perut induknya dalam bentuk telur. Bila dia sudah keluar dari selaput ataupun keluar dari telur itu, maka dia boleh terbang.
betapa kuasanya Allah dalam ciptaan. Manusia ingin istimewa, bukan orang lain, diri kita masing-masing. Harus keluar dari cengkramannya nafsu. Sebagaimana seekor burung keluar dari telur. Sebagaimana ular keluar dari telur. Kemudian ada contoh lagi. Ulat yang berubah menjadi rama-rama ataupun kupu-kupu. Ia melalui proses meditasi ataupun proses kepompong dalam saiznya. Sehingga ia dari ulat menjadi rama-rama melalui proses, dan dalam proses itu dia melepaskan keinginan-keinginan yang bersifat kemahuan. Meninggalkan makan, meninggalkan saudara, meninggalkan lainnya, sehingga dia berada dalam satu tempat, ya. Biasanya di daun yang lebar seperti daun pisang, hinggalah sampai waktu tertentu dia keluar sayapnya dan dia keluar menjadi rama-rama. Apa yang saya sampaikan dalam bentuk kinayah itu sebenarnya untuk melihat kuasanya Allah Ta'ala mengubah. Begitu juga Allah kuasa mengubah manusia, mengubah kita dari biasa kepada luar biasa. Arti luar biasa di sini dari berada dalam cengkramannya nafsu kepada merdeka dari cengkraman nafsunya. Maka oleh Ibnu Athaillah menyebut kaifa yarhalu ilallah wa huwa muqabbalun bisyawati, bagaimana orang itu akan bisa jalan terbang menuju kepada Allah jika dia masih terikat dengan nafsunya. Terus bagaimana kita menyikapi dan mengamalkan pelajaran ini, kata mutiara ini? Tentu bertahap, sedikit demi sedikit. Seperti yang diajarkan oleh Imam Ghazali. Awali semua perbuatan dengan bismillah, sudahi dengan alhamdulillah. Itu minimal. Awali bangun tidur dengan memuji Allah. Dan tutup mata sebelum tidur pun dengan memuji Allah. Ini yang simpel, agar supaya kita terbiasa kemudian terarah untuk mendahulukan Allah. Sekali lagi, untuk mendahulukan Allah. Walaupun di dalam pertengahannya atau dalam perjalanannya masih agak terpedaya dengan keinginan, tapi seseorang yang Allah Ta'ala bukakan pintu hatinya, dia akan selalu menyiapkan alasan atau menyiapkan jawaban. Contoh, kenapa kamu makan? Siapa yang suruh kamu makan? Apa gunanya kamu makan? Sudah ada disiapkan jawabannya. Sehingga ketika makan, itu tidak semata-mata memperturutkan kemauan nafsunya. Bahkan Allah Ta'ala melatih kita di bulan Ramadan 1 bulan yang lalu, ya. Keinginan untuk makan ditahan. Walaupun ada makanan, menahannya adalah karena Allah. Sebenarnya saat kita puasa, kemudian kita menahan untuk tidak makan di waktu siang, nafsu kita itu ingin makan. Tapi karena nafsu ini masih dengar, dalam arti mau dengar tentang kewajiban, mau dengar tentang ancaman kalau tak puasa nanti masuk neraka, ya. Akhirnya walaupun terpaksa, dia tahan sampai kepada waktu yang dibenarkan. Dan itu dilatih
sampai 1 bulan. Semoga pelatihan itu dapat diteruskan setelah berlalunya Ramadan. Sehingga ada alasan yang hubungannya dengan Allah, ada alasan hubungannya khidmat dengan Allah di setiap yang kita lakukan. Cobalah ataupun mari ya, sebelum melakukan sesuatu adakan komunikasi terhadap diri kita. Kenapa awak nak pergi pasar? Saya nak ini. Dan itu tidak lama ketika kita sudah terbiasa. Ketika kita sudah membiasakan, sehingga titik akhirnya ke Allah itu tidak lama. Jawaban yang berakhir di Allah itu tidak lama. Kenapa kamu ngaji? Cepat untuk disambungkan supaya saya lebih kenal kepada Allah melalui majelis ilmu dan melalui pengajian. Kenapa kamu makan? Ya. Mensyukuri nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada saya, sehingga saya syukuri dengan cara saya makan nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Allahnya selalu cepat untuk disambungnya. Begitu juga sebaliknya, pada saat kita merasa susah, nafsu kita susah. Ya. Pada umumnya ketika susah, itu yang menguasai dirinya adalah duka cita. Tapi orang yang selalu berpandangan baik kepada Allah dan tidak terikat dengan syahwatnya, ketika dia susah, dia jadi suka cita. Artinya Allah menyayangi saya, supaya saya lebih dekat dengan dia, bukan dekat dengan makhluknya. Supaya saya selalu bergantung dengannya, bukan dengan makhluknya. Kata-kata seperti itu ya, muncul dari dalam dirinya. Dan itulah tanda seseorang tidak terikat dengan nafsu syahwatnya. Karena apabila terikat dengan nafsu syahwatnya, seseorang itu tidak akan dapat terbang menuju kepada Allah Ta'ala secara merdeka. Jadi bagaimana memerdekakan dirinya dari makhluk untuk menghambakan dirinya kepada Tuhannya, lepaskan cengkraman-cengkraman nafsunya. Walaupun belum 100%, karena kita ini manusia dengan sifat kemanusiaannya, perlu berhubungan dengan makhluk, tuan-tuan, ya. Tapi setidak-tidaknya hubungan dengan makhluk bukan menghalang hubungan dengan Allah Ta'ala. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, an kaifayat ma'u ayyadkhula hadratallah wa huwa lam yatatohar min janabati ghafrati. Bagaimana seseorang itu akan bisa masuk ke hadapan Allah. Maksud ke hadapan Allah ini adalah secara hakikat ya, menghadap kepada Allah hatinya, padahal ia belum suci dari janabah kelalaian-kelalaiannya. Saya jelaskan dari tepi dulu ya, yang syariat sebelum masuk ke titik hakikat. Secara syariat, seseorang hendak menyembah Allah diatur melalui kewajiban suci dari najis, suci dari hadas. Suci dari najis itu meliputi najis kecil, najis sedang, najis besar. Suci dari hadas meliputi hadas kecil, hadas besar. Hadas besar disucikan dengan cara janabah, meratakan dan menyampaikan air kepada seluruh anggota badan. Ya. Kemudian oleh Ibnu Athaillah menggunakan bahasa janabah
sebagaimana dalam syariat seseorang yang berhadas besar harus mandi junub ataupun mandi janabah. Oke. Itu secara syar'i ataupun syariatnya. Sekarang kepada hakikat. Ya. Kalau dalam syariat itu pembersihan secara luaran yaitu jasmani, sedangkan hakikat ini pembersihan secara rohani. Berjalan menuju kepada Allah seimbang, menggunakan jalan syariatnya dan menggunakan jalan hakikatnya. Karena ada orang yang berjalan secara syariat tapi tidak berjalan secara hakikat. Contoh, seseorang itu melakukan ibadah sholat, tapi sholatnya bukan karena menyembah, bukan karena berkhidmah. Sholatnya karena minta maaf ya, karena kita akan mengukur secara levelnya. Sholatnya adalah karena takut neraka dan berharap surga. Saya bawa tuan-tuan contoh dalam hubungan kemanusiaan. Andaikan semua ini jadi majikan, punya karyawan, punya anak buah. Ada anak buah ataupun karyawan ataupun pekerja yang ia rajin bekerja karena ingin mendapatkan gaji, menambah overtime waktu kerja juga karena ingin mendapatkan tambahan upah ataupun gaji. Tapi ada sebagian dari pekerja ataupun karyawan yang ia bekerja, ia bukan karena gaji. Ia tambah waktu, overtime-nya juga bukan karena untuk mendapatkan dan membanyakkan jumlah gaji. Tapi dia ingin untuk membuktikan khidmatnya kepada majikannya. Andaikan tuan-tuan sebagai majikannya, lebih mana ada di hati tuan-tuan? Yang jenis pertama, rajin bekerja karena upah, ataupun rajin bekerja karena khidmah. Sudah pasti saya dapat memberi jawaban mewakili hati tuan-tuan puan-puan adalah yang kedua. Bahkan yang kedua ini, yang ia bekerja karena khidmah, karena dapat ambil hati majikannya, ia mendapatkan upah jauh lebih besar daripada pekerja yang ingin mendapatkan upah semata-mata. Yang lebih besar bukan diukur dari mata uang yang diterima, tapi kasih sayang yang diberikan oleh majikan kepada dirinya. Memang gajinya itu seakan-akan, tuan-tuan puan-puan, rendah, tapi majikannya sudah menyiapkan. Menyiapkan apa? Andaikan ada keperluan-keperluan besar, dia diberi laluan untuk pinjam. Andaikan tepat 1 tahun sebagai hari lahirnya, majikannya sudah menyiapkan hadiah untuknya. Saya itu diajari oleh Cina, ya, cara menjaga pekerja, ya, supaya pekerja itu tak lari-lari ke sana kemari. Karena kebiasaan pekerja itu, ya, bila dengar kawannya di sana gajinya tinggi, dia pun akan resign kemudian pindah. Cina itu lebih bisa menjaga pekerja. Katanya begitu dan nyatanya memang begitu. Ya, yang bekerja dengan Cina itu bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun ya tenang-tenang saja. Ternyata ada konsepnya. Ya. Memang kerja dengan Cina itu gajinya tak besar, tapi tepat waktu. Kemudian ada event-event tertentu, ya tak diduga-duga, umpama anaknya sakit, tiba-tiba dikasih ini untuk berobat anak kamu. Ya. Jadi perhatiannya tidak hanya berhenti kepada yang bekerja dengan dia, tapi terhadap keluarganya. Maka banyak pekerja yang bekerja dengan Cina boleh tahan lama. Ini minta maaf ya, Cina Indonesia. Kalau yang di luarnya saya tak tahu. Ya. Artinya begini, ya,
Orang yang niat khidmatnya kepada Allah, Allah itu telah menjaga beberapa kemungkinan yang akan terjadi, baik pada dirinya, pada anaknya, pada keluarganya, pada rumah tangganya. Ya. Tentu tidak semua yang paham begitu, maka ada juga yang memang bekerja karena upah, yang memang sholat karena takut neraka, harapkan surga. Salahkah? Tidak salah. Ini adalah posisi hati, ya, posisinya hati, kedudukannya hati. Ya. Tidak menutup kemungkinan juga ada, bahkan bukan satu dua, yang ia melakukan sesuatu adalah hikmahnya dia kepada Tuhannya. Maka walaupun yang diterima sedikit, dia tetap senyum. Karena dia percaya, satu masa saya perlu besar, Allah pasti beri besar. Ini cakap mudah, puan-puan. Ya, cakap mudah. Ya. Tapi untuk benar-benar cakap serupa bikin itu perlu latihan. Ya, perlu latihan. Jadi khidmah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah taala tidak akan pernah mengecewakan. Sekarang lihat kepada diri kita masing-masing. Yang manakah posisi kita? Ya. Jika posisi kita masih lagi seperti seorang pekerja yang menuntut upah, itu yang harus dibersihkan. Karena itu menghalang ataupun boleh mengkotori ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Maka oleh Ibnu Athaillah, wa walam yatatahhar min janabati ghafalatihi. Bagaimana orang itu boleh berhadap-hadapan dengan Allah sedangkan dia masih lagi berjunub, ya, dari kelalaiannya itu. Muslimin dan muslimah seakan-akan selepas mengaji seperti ini itu, ya, pokoknya hari ini ada yang dimakan, sudahlah, badan sehat, ada nasi satu pinggan, ada lauk, sudah, ya, cukuplah denganmu ya Allah ketika ngaji. Tapi selepas ngaji ketemu lagi dengan gelombang dunia, ya, dengan samudra kehidupan. Kadang kita itu walaupun tak 100% seakan-akan balik seperti semula. Ya. Bukan hanya pasal uang atau pasal duit, ya, pasal baju, pasal apa saja yang sudah berbulan-bulan disentuh pun tidak. Ya. Tapi masih lagi kita pakai pun tidak, tapi masih lagi kita sayang dengan dia. Ya, teman-teman. Andaikan itu kita jadikan sebagai fisabilillah, sebagai simpanan masa depan kita, insya Allah hidup kita ini akan terasa lebih ringan. Ini bukan mengatakan kepada tuan-tuan, tapi adalah pada diri saya sendiri. Yang harus kita keluarkan dari rumah kita sesuatu yang kita tak pakai, yang tidak berguna supaya dapat berguna kepada banyak orang. Kalau itu sudah mulai ada keinginan, insya Allah akan ada keinginan mengeluarkan sesuatu dari hati kita yang tidak berguna. Ya. Selalu pikir dunia. Bukan tak baik, sekali lagi bukan ini tak baik. Orang pikir dunia silakan, tapi jangan tersimpan di hatinya. Ya. Contohnya, pikir pekerjaan, pikir tanggung jawab. Sebagai guru pikirkan murid-muridnya, sebagai majikan pikirkan pekerjanya, sebagai orang tua pikirkan anaknya. Silahkan. Tapi tuan-tuan, hatinya adalah
untuk Allah, supaya apa saja yang ada pada kita bukan jadi kotoran yang boleh mengkotori hati kita. Karena pada hakikatnya tak ada satu pun yang ada pada kita itu adalah milik kita. Semuanya adalah milik Allah yang diberikan kepada kita. Ya. Dan Allah Ta'ala yang akan mengatur, mencukupkan. Ya. Contohnya, kita antarkan anak kita pergi sekolah, ataupun kita suruh anak kita sekolah. Dari perkara kecil sampai perkara yang besar diperlukan di sekolah, kita sudah mulai pikirkan. Ya, puan-puan, beli buku. Tak hanya buku, buku itu dibawa ke sekolah pakai apa? Beg, kita pun belikan bagnya. Ya. Pergi sekolah, perlu kasut, kita belikan kasut. Tidak hanya kasutnya saja, ya. Kita pun siapkan rak kasutnya. Tidak hanya rak kasutnya, kalau kasut kotor perlu dicuci, kita pun siapkan sabun untuk mencucinya. Ini kita terhadap anak, terhadap keperluan orang yang berada dalam jagaan kita. Allah lebih daripada itu. Hanya saja setan itu tidak suka kalau kita betul-betul percaya ke Allah seperti itu, tuh setan nggak suka. Maka selalu dibimbang-bimbangkan, diragu-ragukan oleh setan. Bukan kau puan-puan, termasuk kepada saya. Maka tuan-tuan dan puan-puan, kadang ya ada tekad, ada nekat. Ya tekad yang kuat, yang disertai dengan nekat. Walaupun bahasa nekat itu kadang tak baik pada satu sisi, karena nekat yang tidak disertai dengan tekad itu memang tidak baik, karena tidak ada bekal. Ya. Tapi kalau sudah ada tekad, ya, kemudian selalu ragu-ragu, ini nanti macam mana, kalau ini macam mana, tak jadi. Hendak bersedekah, ya umpama 100 ringgit, itu selalu pertimbangan nanti kalau ini banyak tak jadi, itu ya harus ada nekatnya. Begitu juga untuk bangun malam. Nanti kalau saya bangun malam, besok saya ngantuk, ini tak jadi, harus nekat. Tapi sudah ada ilmu, ya. Sudah diawali dengan tekad yang kuat. Nah, insya Allah tekad itulah ya, proses pembersihan jenazah ataupun kotoran kelalaian yang menyelimuti. Kemudian yang kedua, am kaifa yarju ayyahana daqaiqal asrar wa walam yakun bagaimana seseorang berharap untuk dapat memahami rahasia-rahasia halus, rahasia ketuhanan, sedangkan dia belum bertaubat dari maksiat-maksiat yang dikerjakan secara tanpa sengaja. Artinya, muslimin dan muslimah, ya, siapa sih kita? Kadang kita itu mencari jawabannya, menemukan jawaban secara matang, tapi kita tidak tahu prosesnya. Seperti mana seorang ibu masak, ya, masak nasi ayam, ya. Sedap dirasakan oleh anaknya, tapi anak tidak tahu proses bagaimana proses masak nasi ayam. Ya. Kita kadang sudah tahu jawabannya, semua dari Allah, semua akan kembali kepada Allah. Tapi proses kembali kepada Allahnya itu yang kadang kita itu belum tahu, maka kita disuruh belajar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ke liang lahat belajar supaya bertambah tahu proses kita kembali kepada Allah. Nah, proses kembali kepada Allah itulah taubat namanya. Ya, tabayatu taubatan artinya adalah pulang ataupun kembali kepada Allah. Ya.
dari Allah. Contoh, sehat, ini dari Allah. Panjang umur dari Allah. Makan minum dari Allah. Tempat tinggal dari Allah. Coba sebut yang tidak dari Allah yang mana? Pasti tidak ada. Kemudian diberikan kepada kita sebagai proses kembali kepada Allah Ta'ala, diberikan kendaraan untuk memudahkan kita dalam urusan. Diberikan rumah untuk memudahkan kita berehat, ataupun yang memudahkan kita bersama dengan keluarga, dan yang lain-lain lagi. Dalam perjalanan bersama dengan nikmat pemberian Allah untuk kembali kepada Allah, ternyata tidak semua orang begitu. Karena ada yang terhenti hanya menikmati pemberian, tidak diteruskan untuk kembali kepada yang Maha Memberikan. Nah, kalau tidak diteruskan untuk kembali kepada yang Maha Memberikan, maka tertutuplah seseorang itu dari rahasia-rahasia ketuhanan. Tapi kalau orang itu diteruskan untuk berjalan kembali kepada Allah, dia akan dibukakan oleh Allah Ta'ala rahasia-rahasia ketuhanan untuk difahamkan. Sehingga perkataan dalam bahasa kita, oh, begini, ternyata kesudahannya begini, ternyata ada kebaikannya di sini, itu selalu dibukakan oleh Allah Ta'ala. Ya. Maka muslimin dan muslimah, jadikanlah semua pemberian Allah yang kita terima ini, ya, untuk kita nikmati menuju kepada Allah. Jangan berhenti menikmati pemberiannya, tapi menikmati bersama dengan pemberian. Min hafawatihi, orang yang bertaubat dari maksiat kelalaian-kelalaiannya kepada Allah. Cukup ini terlebih dahulu, satu kata mutiara yang terbagi menjadi 4, ya. Insya Allah, ya. Walaupun belum semua dapat kita amalkan, tapi semoga walau sedikit Allah Ta'ala bukakan pintu hati kita, punya tekad dan nekat untuk duduk sebagai hambanya di setiap waktu dan di setiap saat. Kita akhiri bersama dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah wa amalan sholihan maqbulan wa rizqan halalan thayyiban wasi'an barakah. Allahumma hdina bi'idika ilaika wa akrimna bisidqi ubudiyyati baina yadayka wa 'allimna min ilmika mahzun wa sunna bisrismika masud. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Terima kasih Ustaz. Maaf ya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.